omong ae, aja omong. Oh ibadah. Aja omong ae. Ngomong ae.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya.
Ibu Priscilla dan kawan-kawan. Ibu Priscilla, Ibu Priscilla, Ibu Yuni dan Ibu Dewi ya. Ayo maju. Shalom, puji Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengintai pagi dengan selamat. Bahkan saya memiliki waktu untuk senantiasa memuji memuliakan namanya. Biarlah pujian ini bisa menjadi rema dan berkat di acara menjelang kelahiran Tuhan Yesus akan datang. Bukan. Di hatimu
Bila kelak kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelak kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan mendalam nadamu, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih, kiranya menjadi berkat untuk umat semuanya. Selamat Hari Natal. Terima kasih.
HP, sinyal internet dan lain-lain.
waktu itu tahun 72 itu masih belum semaju sekarang. Jadi mereka mengalami kecelakaan dan pesawatnya itu kandas dan banyak yang meninggal ya. Jadi tahun 72 itu 45 orang yang ada di dalam pesawat itu yang bisa bertahan dengan selamat itu hanya 16 orang saja. Jadi lebih dari separuh itu meninggal ya Bapak Ibu Saudara. Tapi hebatnya mereka itu bisa bertahan 72 hari di dalam kondisi pegunungan yang dingin, bersalju dan tidak ada makanan. Luar biasa ya. 72 hari itu berapa bulan ya? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih 12 hari ya. Jadi hampir 2,5 bulan ya. 2,5 bulan mereka ada di keadaan yang sangat prihatin, tidak ada makanan minuman, semuanya habis dimakan hari demi hari, dan mereka harus mencari di sekitar pegunungan Andes untuk dapat survive. Dan mereka itu kemudian bisa selamat karena ada 2 orang yang di antara mereka berani mempertaruhkan nyawa untuk mengelilingi gunung itu dan menemukan sebuah desa yang ada penduduknya ya. Jadi karena ketemu orang-orang desa itulah, maka kemudian orang-orang desa itu memanggil petugas keamanan ya, sehingga mereka dijemput dengan pesawat, dengan helikopter gitu ya. Jadi lokasinya itu memang sungguh sulit untuk dijangkau dan dilihat dari atas karena bersalju ya, dan pesawatnya putih pula ya, jadi tidak terlalu kelihatan. Jadi selama 72 hari itu mereka mengalami masa-masa susah, masa-masa kegelapan, masa-masa tidak ada pengharapan, seolah-olah mereka semuanya akan mati. Tapi orang-orang ini berdoa kepada Tuhan, dan mereka itu tim Rabbi Kristen ya. Jadi mereka berdoa pada Tuhan bagaimana mereka bisa 72 hari itu bertahan dan bisa diselamatkan. Nah, di dalam Alkitab kita yang kita baca juga terjadi kurang lebih hal yang sama ya, yaitu pada waktu kita membaca kitab antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu ada masa yang disebut masa kegelapan, masa Tuhan tidak berbicara kepada orang Israel. Nah, slide-nya bisa tolong digeser ya. Jadi kalau kita membuka Alkitab kita, Perjanjian Lama itu berakhir di Maleakhi ya. Nah, sebelum masuk Perjanjian Baru, kitab pertama itu namanya Matius ya. Itu sebenarnya ada masa 400 tahun ya. Masa 400 tahun ini adalah masa antar perjanjian. Di sela-sela Perjanjian Lama yang kitab terakhir itu Maleakhi, dan sebelum masuk Perjanjian Baru, kitab pertamanya Matius, itu ada masa 400 tahun. Itu disebut antar perjanjian, masa intertestament ya, atau periode intertestamental. Kalau kita cuma buka Alkitab kita, sebenarnya kira-kira cuma 1 lembar, 2 lembar ya, tapi sebenarnya itu 400 tahun. Jadi pada masa 400 tahun itu dikenal masa 400 tahun yang sunyi, masa 400 tahun yang gelap. Kenapa demikian? Karena Tuhan tidak mengutus nabi. Tuhan tidak mengutus orang-orang yang menjadi juru bicara Allah, menyampaikan firman atau menyampaikan penglihatan atau mimpi kepada orang-orang Israel. Jadi bayangkan Bapak Saudara, pada masa Perjanjian Lama itu Tuhan sudah sering menyuruh nabi-nabi seperti Elia, Elisa, ya, Nabi Yeremia, kemudian nabi-nabi itu banyak sekali. Tapi setelah Maleakhi, nabi yang terakhir, kitab terakhir Perjanjian Lama itu 400 tahun Tuhan tidak mengutus nabi sama sekali ya. Jadi masa itu orang Israel sangat membutuhkan firman, tapi mereka tidak mendapatkan firman, hanya firman yang dari nabi-nabi sebelumnya. Selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara, alias masa Tuhan itu tidak memberikan firman lagi, yaitu masa hening atau masa yang disebut masa the silent age, masa Tuhan berdiam, tidak memberikan wahyu kepada orang Israel. Tetapi dalam masa yang gelap, masa yang Tuhan diam itu, sebenarnya Tuhan bekerja, tetapi dengan caranya sendiri, yaitu mempersiapkan Mesias yang akan datang di Bethlehem, di tanah Yudea itu. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca
Meskipun pada waktu itu masanya mereka menantikan Mesias, mereka tidak ada nabi yang datang, mereka mengharapkan kapan ya Tuhan janji datangnya Juru Selamat itu akan digenapi. Ternyata tidak ada kabar dari Tuhan selama 400 tahun. Bayangkan itu berarti sepi, gelap, tidak ada firman yang diberikan. Tetapi kita melihat, membaca penjajah, orang-orang Romawi, orang-orang yang memakai kekuatan senjata itu datang kepada orang Israel, dan mereka silih berganti, orang Yunani, orang Persia, orang Romawi itu silih berganti menjajah, menginvasi, menduduki tanah Israel itu. Jadi mereka dalam keadaan sesak, menderita, dan mereka ingin pembebasan karena mereka dijajah dengan sangat kejam. Maka pada waktu kita membaca kisah ini, yaitu bayi Yesus sudah lahir dan dibawa oleh Yusuf Maria ke Bait Allah, maka ada seorang yang bernama Simeon, ya. Jadi bayi Yesus dibawa ke Bait Allah itu adalah menggenapi peraturan hukum Taurat, yaitu 40 hari setelah seseorang melahirkan, maka seorang perempuan itu harus ditahirkan dengan korban binatang, ya. Itu ada di Imamat pasal 12. Kemudian anak laki-laki sulung harus dikuduskan atau ditebus dengan korban binatang, ya. Nah, itu Yusuf dan Maria menggenapi peraturan hukum Taurat itu, dan mereka membawa bayi Yesus yang baru dilahirkan itu ke Bait Allah. Dan mereka kemudian bertemu dengan seorang yang bernama Simeon. Simeon ini seorang yang sudah lanjut usia. Dia seorang yang sudah tua, tetapi dia dikenal sebagai seorang yang saleh, seorang yang menantikan kedatangan Mesias. Dia seorang yang benar, dia seorang yang saleh, dia seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Jadi orang ini adalah orang yang bukan orang sembarangan, karena dia adalah orang yang saleh, dan dia seorang yang banyak berdoa, membaca firman, hidup di Bait Allah, dan dia menantikan kedatangan Mesias itu. Jadi tadi kita sudah membaca, dia seorang yang menantikan kedatangan Mesias, ya. Kemudian dikatakan bahwa oleh Roh Kudus dia mendapatkan suatu pertanda, ia akan mati sebelum ia melihat Mesias. Tadi ini satu pertanda ajaib, ya Bapak Ibu. Kalau dikatakan oleh Roh Kudus, Simeon, kau tidak akan mati. Tuh, kenapa Tuhan aku nggak mati-mati? Umurku akan panjang. Sampai kapan Tuhan aku diberi umur yang panjang? Sampai nanti kamu bertemu Mesias. Wah, senang ya Simeon di antara orang Yahudi yang sekian banyak yang menantikan kelahiran Mesias Juru Selamat itu. Oleh Roh Kudus dia dikatakan akan melihat dengan mata kepala sendiri dan tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Mesias itu. Berarti dia menjadi satu pertanda bahwa Mesias itu sudah datang, karena oleh Roh Kudus dialah yang diberikan tanda ini. Jadi Simeon ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi tanda dari kedatangan Sang Mesias di tengah-tengah umat Israel. Jadi kalau orang-orang Israel pengen tahu Mesias sudah datang belum ya, Juru Selamat itu sudah ada belum ya, tanya aja Simeon, gitu ya. Karena oleh Roh Kudus Simeon lah yang diberi pertanda kalau Mesias itu sudah lahir. Pasti Simeon akan tahu, pasti Simeon akan melihat, dan Simeon akan memberitahu semua orang Yahudi tentang Mesias itu sudah hadir, sudah datang, sudah ada di antara umat Tuhan atau umat Israel, ya. Jadi Simeon ini seorang yang ajaib, ya. Dia dijadikan pertanda dari kedatangan Sang Mesias, dan itu digenapi ketika kita membaca Lukas pasal 2 ini, ya. Yaitu ketika Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Bait Allah, dan Simeon oleh Roh Kudus langsung mengetahui ini bayi bukan bayi biasa, ya. Inilah bayi yang oleh Roh Kudus ditentukan menjadi Mesias Juru Selamat itu. Maka ketika dia bertemu dengan Yusuf dan Maria, Maria membawa bayi Yesus itu, oleh Roh Kudus dia diberitahu
bahagia karena dia dengan mata kepala sendiri dia melihat menggendong peraga dari Yesus itu. Banyak orang Israel selama ratusan tahun ya menantikan kapan ya Mesias itu datang, kapan ya juru selamat itu hadir. Di mana dia? Tidak ada seorang pun yang bisa melihat dengan mata kepala. Tapi Simeon ini bisa melihat dan menggendongnya. Maka kemudian Simeon menyanyikan sebuah lagu yang atau perkataan syair yang dikenal dengan lagu Simeon ya. Jadi kata-kata yang kita baca tadi di dalam ayat di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 dan seterusnya itu dikenal dengan lagu pujian dari Simeon ya. Kalau dalam bahasa Latinnya itu namanya Nunc Dimittis ya, itu pujian yang dinyanyikan oleh Simeon. Bunyinya adalah, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi Simeon menyanyikan atau mengutarakan, mengucapkan syair ini dengan penuh kebahagiaannya. Tuhan, sekarang aku sudah bertemu Mesias, aku sudah menggendong dia dalam rupa bayi mungil yang begitu indah dan rupawan. Maka sekarang aku boleh pergi ya. Sekarang aku boleh kembali kepada Tuhan karena umurnya sudah sangat tua ya. Biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ya, sungguh bahagia Bapak Ibu kalau kita sebelum meninggalkan dunia ini kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Sang Mesias itu ya. Mungkin kita tidak berjumpa secara langsung ya, tidak seperti Simeon bisa menggendong bayi Yesus, tidak langsung berjumpa dengan Yesus melalui mata jasmani, tapi dengan mata iman rohani kita boleh mengalami percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Itu kebahagiaan yang luar biasa, seperti yang dialami Simeon. Dan dia mengatakan, aku tidak takut mati. Sekarang biarlah aku pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan, karena aku telah melihat keselamatan. Aku telah melihat Juru Selamat itu sendiri yang dijanjikan Tuhan bagi orang Israel dan menjadi keselamatan bagi bangsa lain. Jadi dalam memperingati Natal kita ada satu kebahagiaan ya Bapak Ibu Saudara ya, yaitu Natal itu mengingatkan bahwa penantian umat Israel akan kedatangan Mesias itu sudah digenapi. Janji Tuhan tentang Juru Selamat Mesias Anak Allah yang hidup sudah digenapi, sudah terjadi, sudah genap janji itu melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu sudah datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Maka oleh pekerjaan Roh Kudus, kita manusia, meskipun kita tidak melihat secara langsung, tapi Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita bisa percaya, bisa mengenal Dia, menyambut Dia, dan percaya kepada Yesus itu sehingga hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Perayaan Natal itu bukan sekedar ya kita beribadah, sekedar kita mendengar kesaksian, pujian, tapi sebenarnya itu adalah momen kita berjumpa dengan Yesus. Momen kesempatan yang sangat indah, penuh sukacita kita mengalami Yesus hadir di dalam hidup kita, memberikan jawaban bagi penantian harapan kita. Ya, Bapak Saudara, seperti orang-orang pemain sepak bola rugby di Amerika Selatan itu ya, mereka itu dalam keadaan penderitaan, menantikan pertolongan saat mereka pesawatnya jatuh di pegunungan Andes itu. Harapannya mereka itu suatu hari nanti ada orang yang datang menyelamatkan mereka. Jadi mereka menanti selama malam-malam gelap dan begitu dingin, tempat yang bersalju di bawah 0 derajat Celcius ya, bahkan bisa sampai 30 derajat Celcius di atas pegunungan itu ya. Dan itu mereka menantikan pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu tiba setelah mereka ada di gunung itu 72 hari lamanya. Dan
kita yang harusnya binasa karena dosa-dosa kita diselamatkan, dibebaskan dari hukuman dosa, dan kita boleh mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada saat ini kita juga sekaligus memperingati Natal itu adalah ada penantian yang berikutnya, yaitu penantian menyambut Yesus datang kembali sebagai Raja. Ya. Jadi Natal itu dua penantian. Yang satu masa lalu sudah terjadi, Yesus datang di Bethlehem. Tapi penantian yang berikutnya adalah kedatangan Yesus dalam masa manusia, yaitu Dia datang kembali di akhir zaman. Kristus akan datang kembali. Dia tidak datang lagi sebagai seorang bayi, tapi Dia akan datang dalam kemegahan seorang raja, hakim yang adil, yang akan menyelamatkan kita dan menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Maka tugas kita, Bapak Saudara, adalah menantikan kedatangannya yang kedua dengan sikap seperti Simeon, ya, seperti seorang hamba yang berjaga-jaga, siap sedia menantikan kedatangan Tuannya, dan kita menjalani mengisi hidup kita sebaik-baiknya, ya. Tentu dalam menantikan Tuhan Yesus datang kembali, kita tidak nganggur-nganggur, bersantai-santai, tapi kita hidup dalam persekutuan, ya, di dalam kerohanian, di dalam kekencangan rohani bersama dengan Tuhan, ya. Rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan memakai talenta kemampuan yang kita punya dari Tuhan, ya. Seperti tadi ada ibu-ibu, bapak yang menyanyi dengan talentanya, dengan tari-tarian, dengan harmonika. Kita mau memuliakan Tuhan, ya, di dalam ibadah-ibadah seperti ini, itu menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya. Nah, di Jepang itu terkenal banyak sekali tempat yang indah, tempat-tempat wisata di tepi pantai, tebing-tebing. Itu banyak tempat-tempat wisata, banyak orang berdatangan untuk menikmati pemandangan dan suasana yang indah. Tetapi di tempat wisata-wisata yang sangat indah itu ternyata banyak orang yang meninggal, Bapak Ibu, ya. Banyak orang yang meninggal, bukan cuma 1, 2, 10, 20, tapi bisa ribuan. Wah, banyak sekali, ya, orang yang meninggal di pantai-pantai Jepang yang indah itu. Apakah mereka meninggalnya karena kecelakaan atau karena tidak sengaja tersapu ombak? Bukan, ya. Sebagian besar dari mereka itu meninggalnya karena bunuh diri, ya. Kenapa orang-orang Jepang banyak yang bunuh diri? Ya, mereka banyak yang putus asa, ya, Bapak Ibu, ya. Mereka kalau mengalami tekanan hidup, mengalami di PHK, gagal dalam rumah tangga, mereka tidak punya pekerjaan, mereka siswa yang mengalami ulangan nilainya jeblok atau nilainya tidak lulus ujian, banyak yang mengalami putus asa lalu bunuh diri, ya, terjun dari tebing ini, ya. Disangkanya mereka itu mau menikmati wisata, ya, refreshing atau healing gitu, ya. Tapi taunya kelihatannya lihat pemandangan, tahu-tahu mereka terjun, ya, dan bunuh diri dengan cara begitu, ya. Dan jumlahnya itu ribuan, banyak sekali. Ada suami istri pendeta, itu mereka tugasnya adalah memberi pertolongan bagi orang-orang yang akan bunuh diri, ya. Caranya gimana? Caranya yaitu mereka berusaha bagaimana bisa mencegah orang-orang yang akan bunuh diri itu supaya berpikir lagi, gitu, ya. Supaya tidak jadi bunuh diri, supaya mempertimbangkan lagi, ya, niat bunuh dirinya itu bisa ditunda atau dibatalkan. Nah, itu suami istri ini namanya pendeta Yoichi Fujiyabu, ya. Jadi pendeta Yoichi ini memikirkan gimana, ya, caranya supaya orang-orang itu nggak jadi bunuh diri. Maka dia meminta pemerintah itu pasang telepon-telepon di tepi pantai itu, ya, di tebing-tebing yang menjadi tempat favorit itu, dipasang telepon-telepon yang bisa menghubungi nomornya, ya. Jadi dia bikin
pengumuman ya, pakai bahasa Jepang itu. Jadi pengumuman itu diharapkan bisa dibaca oleh orang-orang yang lewat di situ, yang punya rencana bunuh diri, supaya mereka membaca tulisan itu ya, dan mereka kemudian menelpon dia. Bunyinya seperti ini kalimatnya ya, kalau ini di-zoom atau dibesarkan. Pada hari-hari yang sulit, kamu itu sangat berharga ya. Jadi jangan berpikir kamu tidak berharga, kamu berharga. Kami mengasihimu, kami peduli kepadamu. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup. Jadi ada firman Tuhan yang dia tulis di situ dalam bahasa Jepang ya. Yesus berkata, aku adalah terang hidup. Barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup. Nah, sebelum mengambil keputusan besar, silakan konsultasikan lebih dulu. Kami menunggu telepon, lalu dikasih nomor teleponnya Pendeta Yoichi ya. Jadi Pendeta Yoichi ini tidak pagi, siang, sore, malam, dia harus siap menerima telepon ya. Jadi kalau ada telepon bunyi, bisa jadi itu dari temannya, dari kerabatnya, atau dari jemaatnya, tapi kemungkinan juga dari orang-orang yang sudah putus asa dan mau bunuh diri itu ya. Jadi sering terjadi tengah malam ya. Tengah malam dia mendapatkan telepon. Ya kalau di Indonesia itu dipanggilnya muse ya, pendeta. Tapi kalau di Jepang itu dipanggilnya moise ya, moise, dipanggil moise. Ada orang yang mau bunuh diri, cepat pergi ke pantai sekarang. Saya tunggu. Jadi ini asistennya ya. Jadi asistennya dia tempatkan juga di pantai itu ada rumah-rumah kecil untuk dapat melihat orang-orang yang mau bunuh diri itu ya. Lalu dia dengan segera dia mengendarai mobil untuk bisa pergi ke pantai tempat orang akan terjun dari tebing yang tinggi itu ya. Itu sering terjadi begitu. Dia harus siap malam hari sekalipun jam berapa dia harus siap ditelepon untuk pergi ke tebing-tebing tempat orang akan bunuh diri. Dan puji Tuhan dia sudah bisa menyelamatkan. Selama 30 tahun dia melayani di pantai itu, dia sudah menyelamatkan 1.100 orang. Ini banyak ya, Bapak Ibu Saudara ya. 1.100 orang itu jumlahnya banyak ya. 1.100 orang tidak jadi ke neraka karena bunuh diri, tapi bisa diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini satu pekerjaan yang mulia, yaitu Pendeta Yoichi ini dengan istrinya, mereka dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang dari tebing yang namanya tebing bunuh diri ya, di pantai Jepang itu ya. Jadi kita pun Bapak Ibu Saudara dapat dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Mungkin ada teman di masa tua menjadi kesepian ya, menjadi tidak ada teman yang mengunjungi, itu mungkin bisa menelpon ya. Ya, Bapak Ibu punya HP, teleponlah teman-teman kita ya. Mungkin mereka kesepian, mungkin mereka tidak ada teman, mereka mungkin anak-anaknya jauh di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri, ya mereka kesepian. Sering terjadi ya, kita lihat di berita-berita itu ada lansia yang meninggal sendirian di rumah, tidak ada yang menemani, tidak ada anak-anak, tidak ada cucu, tidak ada pembantu, meninggalnya di rumah sendirian. Bahkan ada juga suami istri meninggal sama-sama ya, baru ketahuan berhari-hari kemudian karena tetangga yang biasanya lihat oma opa ini biasanya keluar pagi-pagi jalan sehat atau berjemur menikmati sinar matahari, ini kok sudah berhari-hari tidak keluar ya, tidak kelihatan. Ternyata pintunya itu didobrak ya, dan tercium bau yang sudah tidak sedap ya, artinya sudah berhari-hari meninggal di dalam. Ini banyak yang kesepian. Maka kita bisa menjadi seperti Pendeta Yoichi ini ya, telepon ya. Siapa tahu melalui telepon kita, ya kita bisa memberi kabar yang baik. Firman Tuhan ya, Yesus mengasihimu, Yesus selalu mau menemanimu, dan Yesus selalu mau menghibur dan memberi kekuatan ya. Mungkin juga
bisa menolong mereka, memberikan ayat firman Tuhan, dan juga menelpon mereka dan mengadakan kunjungan ya. Mungkin gereja bisa mengunjungi mereka gitu ya, kita informasikan atau kita beritahukan ke gereja, siapa tahu mereka bisa dikunjungi dan mereka bisa diberikan kekuatan dan penghiburan. Jadi kita bisa melakukan apa yang seperti dilakukan pendeta Yuji ini ya. Di masa tua kita memberi harapan bagi orang-orang yang tidak ada pengharapan, mereka yang putus asa, kesepian, mereka yang di tengah kegelapan, mereka boleh menerima terang Tuhan Yesus yang ajaib. Ya, masa Natal ini kita mengingat ya berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, kita juga mau bagikan kepada mereka yang membutuhkan berita keselamatan itu, sehingga kita boleh menjadi seperti Simeon ya, bersuka cita sudah melihat keselamatan dan juga mewartakan pada orang-orang tentang dari Yesus ini, dia adalah dari Mesias Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami dapat melakukannya, dan tolonglah kami masa tua kami tidak kehilangan pengharapan, tetapi kami beroleh sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, karena damai sejahtera-Mu yang memberikan melampaui apa yang diberikan dunia, dan kami boleh bersukacita karena keselamatan dari Tuhan Yesus boleh kami alami, dan kami akan membagikannya bagi banyak orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
diminta tolong. Aku diminta tolong. Sini aja. Bisa. Dah usah saya ya. Iya, ini saya ini. Selamat Natal dan tahun.
dalam surga, terima kasih untuk Natal. Kami mengingat bahwa Engkau mencintai kami, mengasihi kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa, yang harusnya binasa karena pelanggaran kami. Namun kasih-Mu, Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon anak-anak-Mu yang hadir di dalam Natal GKA Immanuel hari ini, ada 160 lebih yang ada dan duduk di rumah Tuhan, di ruangan ibadah ini. Tuhan yang melimpahkan berkat-berkat-Mu, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan-Mu, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan terus menyertai dan memberikan kekuatan dan memberikan iman yang teguh untuk mereka tetap setia ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati kami dan berkati GKA Immanuel, berkati pengurusnya, dan berkati untuk anak-anak Tuhan yang saat ini di dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan yang sakit yang tidak hadir. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Menginjil Margaret yang di dalam kelemahannya karena ada kurang sehat, dan juga lansia usia indah yang anggotanya yang sudah nggak bisa datang lagi karena kelemahannya, keterbatasan tubuhnya, sehingga tidak datang. Tuhan juga melawat dan memberi semangat, iman, dan kekuatan dan sukacita. Dengarlah doa kami, kita katakan amin. Amin. Nah, ini tepuk tangannya dari doa syafaat atau tepuk tangan moral press. Ya udah, terserah aja ya. Saya membutuhkan waktu untuk kita mau melihat nomor masing-masing. Ya, sudah dibagikan kan? Jangan sampai hilang ya. Jangan sampai hilang nomor berikutnya, nomor-nomor itu dipegang. Saya minta nanti pengurus dan juga untuk pemikir Gunawan dan Bu Yulia ikut membantu membagi hadiahnya. Ya, untuk ini nomor-nomornya karena ini penuh, ada ternyata saya menyiapkan terbatas, jadi mungkin ada yang tidak dapat nomor dimaklumi yang terlambat datang. Ya, ini karena banyak, jadi saya taruh di piano supaya diaduk-aduk. Ya, ketika diaduk-aduk, nomornya Keluar. ini tercampur mana-mana gitu ya, enggak ini supaya adil ya. Saya akan aduk dulu ya. Kata Pak Nanang bilang kayak arisan aja. Ada ketua majelisnya, saya minta tolong Pak Ketua Majelis, Pak Herman juga ikut. Ya, karena ada 33 hadiah yang dipersembahkan oleh MN yang pribadi, jadi jangan lihat hadiahnya bentuknya, harganya ya. Namun dan itu menjadi berkat ya, hadiah. Jadi karena 33 dalam prize itu tidak semua yang dapat ya. Nanti kita kan datang ke Natal itu bukan karena apa? Bukan karena hadiah ya. Tapi kalau dapat hadiah ya seneng aja ya. Tapi kalau tidak dapat hadiah lebih senang juga. Amin. Amin. Amin ya. Karena kita banyak berkat diberkati Tuhan. Kalau ada kondisinya ada berkat Tuhan yang baik di luar ini. Amin. Ya, sekarang saya minta mulai 11 ketua dulu ya, ketua majelis ya. Ambil nomor itu diaduk-aduk. Kita sama
Ya, 1, 2, 3. Nadanya harus pakai nada, tonjolnya. Sebelah situ, Pak Herman. Coba 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Nanti Ibu Chandra dan Ibu Susi membaginya. Ini yang pertama, kelompok pertama berarti dari bawah. Ambil semuanya itu yang di tangga yang pertama itu yang dibagikan. Ya, kita sebut ya, nanti. Ya, langsung ya. Nomor 1. Langsung aja gitu, Pak. Ya, pakai mataku, langsung. Terus 134. 134. Ada 134? Gak ada, langsung lewat. 69. 69. Ada? Ya, lanjut langsung ya, terima waktu. Terus 63. 63. Oh, ada ya. Terus 151. 151, maju ke depan. Terus 62. 62. Langsung gini, berbaris di foto berbaris. 17. Berbaris Bu. Yang dapat Bapak Ibu berbaris dulu Pak. Halo, masih Pak. Ya, nanti dulu. 45. Kita tolong di foto. Ayo. 1, 2, 3. Tunggu sebelum dapat semua nih 11 itu satu kelompok. 11 sendiri foto sama-sama. 11 tunggu. 98. 98. 62 ada nggak? 45 ada. 62 ada. Foto dulu, kumpul 11 orang ini berfoto. 23. 23. 53. 53. Terakhir nomor 8. Ini ada 11 nih, benar? Hah? 11 kan? 11 ya? Bisa ini? Ini ada 12. Yang ini 11 ya? 13. Coba perhatikan lagi supaya nanti nggak dapat hadiahnya loh. Nomor 1. Nomor
lihat nomornya. Kalau 51 ada 2. Namanya. Iya, terus kedua dengan nomor kedua. Siapa yang 8? Siapa yang merasa nomor 8? Yang selalu dipasang siapa? Udah. Ya udah dah. Menghadap Jadi sini. ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 13. Jadi tinggal ambil 9. Tinggal 2. Udah, silakan ini udah foto. Belum. Oh, foto Saya dulu. menghadap. Foto, ya, foto. Foto ambil 9. Diaduk lagi. 9. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang kita oh ya, ada ibu-ibunya kan yang mau. Ya. Yang pertama 29. 29. Ada? Langsung maju. Terus 79. 79. 79. Maju ke depan. Langsung berdiri ya, jangan duduk dulu. 148. 148. Ada? Nggak ada. 148 nggak ada. Ya, 148 terus 50. 50 bocah. Oh, 140. 140. Maju. Ya, satu-satu dua orang ini sebentar. Lalu. 6 berarti masih. Ya. Di sana. 120. 120. 120. Ya, ya udah betul. 120 sekarang. 40. Iya. Foto ya. Nomor 40 sudah. 84. 84. 84. Mana 84? Ada orang yang 84? Nomor 84? Satu lagi nggak? Coba lihat nomornya betul nggak? 84. 84. Ada nggak? Nggak ada ya? Ya udah. Gugur ya. Gugur ya? Gugur ya? Iya, nggak ada soalnya. Ya, foto-foto. 27. Masih ada 27. Sembilan soalnya. 27. 27. Ya, pelan-pelan. Satu lagi. Bisa, macam bisa. Bisa, kita hampir bisa. Jadi kamu tuh 2 kali Ya, kita coba ini. Oke. Mana 84? Coba lihat nomornya. 84. Kan 9, kan jadi 10. Ya. Saya bacakan